Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, alhamdulillah video yang pertama kemarin sudah saya rilis, sudah saya upload. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sesuai dengan janji saya, kali ini saya membuat video yang kedua, yaitu lanjutan dari video yang pertama kemarin, masih seputaran tentang asam lambung atau GERD. Baik teman-teman, kemarin saya sudah jelaskan efek dari GERD itu atau asam lambung itu 1000 sensasi ya teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah juga yang mengidap asam lambung itu akan tahu bagaimana reaksi atau efeknya dari asam lambung itu sendiri. Sangat tersiksa mungkin ya teman-teman. Nah, itu pun sudah saya alami selama kurang lebih 2 tahun teman-teman. Sangat menyiksa asam lambung ini. Gejala asam lambung banyak sekali teman-teman. Dari mulai sakit kepala, dari mulai kelayangan, dari mulai kaki, telapak kaki pada linu, pada nyeri ya teman-teman. Kemudian tangan dan kaki juga sering kesemutan, apalagi tangan ini sering kebas, atau kalau dalam istilah Sunda itu baal ya teman-teman. Atau serasa, kalau saya pribadi ya, dan saya juga sering sharing dengan penderita GERD yang lain, itu kalau saya kadang-kadang suka terasa tangan itu seolah-olah menyentuh spiritus gitu, terasa dingin teman-teman ya, tubuh bergetar, keluar keringat dingin ya, napas susah untuk bernapas. Kadang-kadang teman-teman, kalau saya lagi duduk itu serasa ada gempa teman-teman, beneran itu. Lagi duduk seperti ini, tiba-tiba merasa ada yang goyang gitu teman-teman, serasa ada gempa lah, padahal itu bukan gempa, tidak ada gempa. Itu efek dari GERD teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa merasakan. Selanjutnya, kemarin saya sudah ulas ya, kalau asam lambung naik ke tenggorokan, yaitu sensasinya Anda atau kita semua akan merasakan sesak napas atau susah untuk bernapas ya. Kalau ke sebelah kiri asam lambung naiknya, itu serasa kita punya penyakit jantung teman-teman. Dada sebelah kiri saya nyeri sekali, serasa ditusuk sampai ke belakang teman-teman. Ini punggung ya, dari atas ke bawah sampai pinggang ini sering sakit teman-teman ya. Padahal saya nggak ngelakuin pekerjaan yang berat, nggak beraktivitas yang berat teman-teman, tiba-tiba nyeri aja ya. Terus sering atau mudah masuk angin teman-teman, itu gejala dari GERD. Kemudian kalau kita dibarengi dengan anxiety atau ansietas ya, dalam istilah kedokteran, yaitu kecemasan yang berlebihan, yaitu takut mati. Nah, itu yang paling parah teman-teman ya. Yang saya alami itu seperti itu. Tidak mudah bergaul atau tidak suka bergaul dengan orang banyak, sukanya menyendiri, pengen tidur terus, pengen rebahan terus ya. Kadang-kadang emosi memuncak. Itulah GERD, luar biasa ya teman-teman. Kadang-kadang setiap hari, setiap menit, bahkan setiap detik di pikiran saya itu takut mati teman-teman. Apalagi kalau dengar orang yang mati atau meninggal atau wafat gitu ya, yang lebih halusnya lagi.
itu jantung berdebar teman-teman, tubuh bergetar, pundak berat teman-teman. Seperti itu. Kalau saya dengar orang ada yang meninggal atau wafat, seperti itu. Kalau mau bepergian pun itu sulit teman-teman. Karena apa? Ya takut meninggal, takut tabrakan, takut inilah, takut itulah. Mungkin teman-teman juga bisa merasakan, ya. Terus kalau asam lambung naik ke telinga, seperti yang sudah saya bahas kemarin, itu telinga saya mendengung teman-teman selama 3 bulan, yang sebelah kiri, ya. Dan alhamdulillah sekarang jauh lebih bagus lagi, tidak ada mendengung teman-teman. Sekarang saya sudah sembuh, ya. Nah, kemudian makanan apa saja atau minuman apa saja yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita asam lambung atau GERD. Kalau dari segi minuman ya teman-teman, saya ngasih tahu nih, jangan minum yang dingin, apalagi es. Jangan minum yang panas. Jadi selama GERD itu masih ada dalam tubuh kita, sebaiknya kita mengkonsumsi minuman atau bukan minuman yang di warung ya teman-teman, maksudnya air hangat lah, air yang di rumah, tapi yang hangat, bukan yang panas teman-teman. Kemudian yang tidak boleh itu soda, minuman yang bercampur soda, ya. Segala minuman yang ada sodanya itu nggak boleh teman-teman. Terus minuman yang ada di warung-warung teman-teman, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan merek dan jenisnya karena saya takut menyalahi aturan teman-teman. Yang pasti penderita GERD atau asam lambung tidak boleh minuman yang seperti itu teman-teman, ya. Nah, kalau makanan itu beda orang beda yang dirasakannya teman-teman. Misal begini, tetangga saya sama penderita GERD. Saya kalau makan semangka, buah semangka ya, manis kan teman-teman, enak, saya tidak jadi masalah. Tapi tetangga saya justru jadi masalah. Nah, itu bedanya GERD atau asam lambung. Jadi tergantung imunitas tubuh kita teman-teman, ya. Kalau buah yang asam-asam itu nggak boleh, ya. Kemudian kayak nangka, ya. Terus apalagi jeruk yang asam. Tapi kalau lemon justru itu bagus teman-teman. Loh, kenapa bagus? Kan lemon lebih asam. Nah, disinilah keunggulan lemon. Lemon itu sangat asam, tetapi dia sifatnya basa. Dan basa itu bisa menetralkan asam lambung teman-teman. Apalagi kalau kita mengkonsumsinya di pagi hari, 1 jam sebelum makan, ya, 1 buah lemon diperas ke dalam gelas, kemudian air hangat setengah gelas, ya teman-teman. Kalau ada, lebih baik dicampur madu asli teman-teman, atau kalau nggak ada bisalah madu yang ada di warung-warung gitu ya, 1 sendok madu itu tiap pagi. Alhamdulillah sahabat-sahabat saya, tetangga saya, saudara saya yang sama penderita GERD itu bisa sembuh teman-teman. Kalau saya pribadi jujur ya, saya udah ke psikiater, saya udah ke dokter, saya udah ke alternatif. Bahkan lebih gilanya teman-teman, saya pernah ke orang pintar. Karena apa? Ya karena pikiran saya sangat terganggu, ya. Saya takut mati begitu. Kemudian tensi darah juga teman-teman suka berubah. Hari ini saya di tensi darah 140. Oh, kata dokter, ini darahnya tinggi sekali untuk seusia saya. Besoknya saya tensi lagi di tempat lain 80 teman-teman, atau 90. Nah, ini kan sangat-sangat tidak masuk akal. Dalam kurun waktu sehari
Masa iya tensi darah saya berubah secepat itu? Padahal saya tidak makan apa-apa. Nah, dari situ saya merasa ada yang aneh. Ya, ini cerita dulu ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman juga di sana di rumah mengalami seperti saya. Saya pergi ke orang pintar. Lalu apa menurut orang pintar? Kamu kena guna-guna katanya. Ya. Semula saya percaya teman-teman. Ya, tubuh kamu ada jinnya katanya. Nah, saking kesininya, ya, saya ada yang ngasih tahu, oh ternyata teman-teman, penyakit itu sebetulnya salah satu faktor yang membuat kita akan menjadi ingat sama Sang Pencipta, yaitu Allah. Betul teman-teman. Kadang-kadang kita lagi senang, lagi bahagia, itu kita tidak ingat sama Allah. Tapi kalau kita diberi penyakit, mungkin teman-teman juga bisa merasakan. Kita sering istighfar teman-teman ya. Ingat kepada Allah. Karena di pikiran kita takut mati. Nah, makanya teman-teman saya berbagi pengalaman di sini. Mohon maaf bukan menggurui ya. Allah itu lebih sayang terhadap hambanya, yaitu kita. Ya. Kalau Allah memberikan kita sebuah penyakit, ya, itu tandanya Allah sedang rindu sama kita, teman-teman. Ya. Karena apa? Allah menguji kita dengan kesehatan, dengan kesenangan, dengan kebahagiaan, dengan harta misalkan. Ya, kita tidak ingat. Lalu dengan cara apa lagi Allah menguji kita, hambanya, supaya ingat terhadap Allah, yaitu dengan penyakit, teman-teman. Dan satu hal lagi, kita harus sadar ya teman-teman, berpikir yang jernih, bahwa penyakit yang ada dalam diri kita itu adalah hasil dari perbuatan kita sendiri, teman-teman. Kita harus ingat dosa, ya. Apakah selama hidup kita banyak merugikan orang lain atau banyak bermanfaat bagi orang lain? Ya, ini salah satu hukuman buat kita, teman-teman. Ya. Penyakit itu suatu peringatan buat kita, pelebur dosa, teman-teman. Ya. Nah, maka dari itu, kenapa saya bisa sembuh seperti ini? Dulu saya selama asam lambung itu saya berhenti merokok, teman-teman, karena awalnya saya dikira jantung. Jadi total 2 tahun saya tidak merokok. Tapi sekarang saya merokok lagi, teman-teman. Ya, bukannya saya senang merokok, justru saya ngerasa nyesel gitu. Kenapa saya bisa merokok lagi? Tapi ya itulah yang dialami saya sekarang. Ya, kalau saya sarankan teman-teman di rumah, kalau sudah berhenti merokok, jangan merokok lagi lah. Nah, efek dari GERD itu seperti yang saya bahas tadi, membuat kita panik, pikiran kita panik. Karena apa? 60% penyakit itu ditimbulkan dari pikiran, teman-teman. Bukan dari makanan kok. Memang awalnya menderita asam lambung itu awalnya dari mah biasa, teman-teman. Karena ya kita sering lupa makan, kadang-kadang tidak teratur gitu ya. Makan kopi, minum kopi, makan gorengan dan yang lain-lain ya. Karena penderita asam lambung itu tidak boleh makan gorengan. Kalau istilah dokter ada istilah benjol itu. Bagi penderita asam lambung itu tidak boleh memakan yang namanya benjol. Apa itu benjol? B-nya bayam, E-nya emping, N-nya nangka, J-nya jeroan, bisa jeroan ayam, jeroan sapi, jeroan kambing, pokoknya jeroan hewan ya. Saya ulangi lagi, B-nya bayam,
E-nya emping, N-nya nangka, J-nya jeroan, O-nya otak-otak, dan L yang terakhir lemak. Ya. Dan paling berkontribusi dalam tubuh kita, lemak jahat itu dihasilkan dari gorengan, teman-teman. Nah, itu sangat-sangat berbahaya ya bagi kesehatan. Jadi kita harus mengontrol diri aja terhadap makanan. Tapi yang saya tadi katakan, beda orang mungkin beda ya. Kalau di si A makanan ini tidak apa-apa, tapi di si B membuat kambuh gitu ya. Nasi kuning juga teman-teman tidak boleh. Kalau nasi kuningnya memakai bahan dari dicampur santan. Santan itu nggak boleh bagi penderita asam lambung. Lada nggak boleh, yang lada-lada. Saus juga, kecap nggak boleh teman-teman. Ya. Kemudian bakso juga nggak boleh, apalagi mie instan teman-teman, itu nggak boleh. Kol, kalau di sayuran kol itu nggak boleh, sawi nggak boleh. Ya. Terus kalau di sayuran itu kita masak misalkan di rumah ada daun bawangnya, nggak boleh juga. Kalau makan salak itu si kulit yang beningnya juga harus dilepas. Berat sekali bagi penderita GERD ini, teman-teman, untuk masalah makanan. Banyak yang dilarangnya, ya. Tapi saya sarankan, yang pasti pola pikirlah harus dijaga, teman-teman. Banyak berserah diri sama Allah, banyak zikir, banyak istighfar, banyak baca Al-Quran. Karena apa? Ada orang yang memberitahu kepada saya, teman-teman, karena saya berobat kemana-mana sudah tidak sembuh, ya, tidak ada pengaruhnya. Kemudian ada seseorang yang memberitahu terhadap saya, katanya begini, obat susah, obat senang, obat sedih, obat musibah, itu semua ada di Quran. Maka bacalah Al-Quran dengan rutin. Dan itu saya lakukan, alhamdulillah teman-teman. Kemudian saya sering sholat malam, teman-teman, sholat taubat, banyak istighfar, banyak zikir, dan itu alhamdulillah sangat berpengaruh terhadap penyembuhan saya, teman-teman. Dan kalau di herbal, memang saya dibantu dengan herbal, teman-teman. Saya mengkonsumsi bawang dayak, bawang dayak serbuk. Itu bisa teman-teman dapatkan, ada di Shopee, teman-teman. Ya, silahkan beli saja. Dan sampai detik ini pun saya selalu minum bawang dayak itu. Ya, cara mengkonsumsinya jam 9 pagi, teman-teman. Ya. Ambil 1 sendok, kemudian diseduh seperti kopi saja. Nah, malamnya jam 9 malam. Tetapi sesudah meminum bawang dayak itu, kalau jam 9 malam tidak boleh makan atau minum yang lainnya lagi. Ya. Paham kan, teman-teman? Ini saya hanya berbagi pengalaman saja ya. Mungkin hanya itu, teman-teman, video yang saya buat di video yang kedua ini, di part 2 ini. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman. Saya ucapkan, siapapun Anda, dimanapun Anda, bagi Anda yang mengalami asam lambung atau GERD, saya doakan semoga cepat sembuh. Tenangkan pikiran, tenangkan hati, jaga pola pikir, jaga pola makan, dan jaga pola tidur. Oke? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.